Tiga orang anak terbawa arus sungai Cipelang di kota Sukabumi, Jawa Barat saat berenang usai mengikuti latihan pencaksilat. Dua anak selamat, sementara seorang lainnya meninggal karena tenggelam di dasar sungai. Tangis Susan tidak terbendung saat mengetahui buah hatinya meninggal di aliran sungai Cipelang Minggu sore. Jenazah M. Raihan ditemukan tim SAR gabungan di Sungai Cipelang, Kelurahan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan di dasar sungai sedalam 7 meter setelah tim SAR melakukan pencarian selama 4 jam sejak korban dikabarkan tenggelam. Sebelum berenang di Sungai Cipelang, korban latihan pencaksilat bersama guru pendamping. Jenazah pelajar SMP berusia 13 tahun ini dievakuasi menuju Rumah Sakit Al-Mulk untuk divisum. Anak saya bisa berenang, di laut juga dia bisa berenang, Pak. Tapi nggak tahu di sini. Setelah latihan turun ke sungai pada mandi, diantara yang 3 hanyut. Yang 3 namanya Elsa, terus Raihan yang hanyut yang meninggal tadi, yang 2 ditemukan, yang 2 diselamatkan masih hidup. Keluarga membawa jenazah ke rumah duka sebelum dimakamkan. Sementara 2 korban selamat masih dalam perawatan di Rumah Sakit Al-Mulk. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat. Upaya pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss terus dilakukan. Hingga hari keempat pencarian belum ada kabar terkait keberadaan Eril. Hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot, jadi rutenya itu dilakukan secara zigzag begitu, dan satu bot itu diisi oleh 3 orang, 1 pengendali bot, 2 menggunakan teropong yang bisa melihat ke kedalaman. Selain bot juga kami juga mendapatkan foto, video dan laporan ada beberapa divers yang sudah turun di bawah permukaan air melakukan pencarian, dan juga ada drone yang terbangnya. Beralih ke informasi dari sejumlah daerah, dalam 24 jam terakhir, tongkang bermuatan ratusan peti kemas yang nyaris tenggelam akhirnya ditarik menuju ke perairan Pulau Karimun, anak Kepulauan Riau. Evakuasi terpaksa dilakukan karena musibah ini mengganggu jalur pelayaran. Tongkang dengan muatan 195 kontainer yang nyaris tenggelam di Selat Malaka pada Minggu dievakuasi dengan menggunakan tugboat. Menurut otoritas terkait, kapal yang miring 60 derajat ini dianggap mengganggu pelayaran internasional karena sudah 3 hari berada di perairan. Sebelumnya, Marco Polo 188 bermuatan kertas dan bahan pembuatan tisu diterjang badai saat cuaca buruk yang mengakibatkan puluhan kontainer tercebur ke laut. Diduga akibat korsleting listrik, 1 rumah di kawasan Melong Raya ludes terbakar di Lalap Sijago Merah pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran rumah yang berada di Gang Manggis, Jalan Melong Raya, Kota Cimahi pada Minggu pagi terlihat kobaran api membesar, membakar, melalap seluruh bangunan. Akibat besarnya kobaran api pun merembet pada 4 toko yang berada di sampingnya. Menurut pemilik rumah, sebelum terjadi kebakaran, terdengar letupan sebanyak 2 kali dari dalam kamar. Setelah dilakukan pengecekan, terlihat api membakar stop kontak. Naas saat pemilik rumah akan melakukan pemadaman, api sudah merembet pada kasur yang mungkin mengakibatkan api membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Cimahi dikerahkan ke lokasi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu diduga mengonsumsi makanan dari syukuran naik haji, puluhan orang di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan. 10 calon haji turut menjadi korban dengan gejala mual, sakit perut, hingga buang air. Korban keracunan massal di Kampung Cimawate, Desa Tarunajaya berdatangan di Puskesmas Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat Senin pagi. Mereka datang dalam kondisi lemas dengan gejala demam, mual, muntah, hingga buang air besar terus-menerus. Korban didominasi insan dewasa dan lanjut usia. Minimnya fasilitas puskesmas memaksa pasien sebagian dirawat di lantai beralaskan kasur. Berdasarkan data puskesmas dan kepolisian sektor Sukaraja, jumlah korban mencapai 66 orang.
Korban mulai merasakan gejala sejak Minggu malam. Para korban dirawat di 5 rumah sakit dan puskesmas di Tasikmalaya. Dari 66 korban keracunan, 10 diantaranya adalah calon haji yang akan berangkat tahun 2022. Jumlah korban dikhawatirkan bertambah karena undangan syukuran mencapai 300 orang. Polisi menyita contoh makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Ada yang saya cari,